Shalom, saya Yesafaldo Greseta Valenduel. Saya dari SMA PGRI 1 Jombang. Saya akan mewakili lomba khotbah. Lomba khotbah kali ini terambil dari Kolose 3 ayat 14. Sebelum itu biarkan Alkitab kita terbuka dulu. Mari kita minta tuntunan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dan juga penyertaan-Mu senantiasa yang terus ada dan juga terus mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah sebentar kami akan renungkan juga membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kita resapi dan juga dapat kita hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Dari Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Maksudnya di sini adalah Rasul Paulus ini menegaskan kepada jemaat Kolose sebagai bahwa hidup ini orang percaya tidak cukup hanya diisi dengan tindakan baik atau aturan-aturan moral. Selain itu membutuhkan satu hal yang menjadi fondasi dan penyempurna, yaitu adalah kasih. Nah, kasih bukan hanya sebuah perasaan. Kasih adalah pilihan, keputusan, dan komitmen. Jadi ketika Paulus berkata kenakanlah kasih, itu berarti kasih harus menjadi sesuatu yang sengaja kita pakai setiap hari. Sama seperti kita mengenakan pakaian. Pakaian tidak akan menempel pada tubuh kita jika kita tidak mengenakannya dengan sadar. Demikian juga kasih tidak akan menjadi ibaratnya menjadi nyata dalam kehidupan kita jika kita tidak memilih, jika kita tidak sengaja memilih untuk melakukannya. Jadi kasih juga disebut sebagai pengikat, yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi di zaman modern ini kita terbiasa membangun istilahnya relasi atau hubungan yang cepat tetapi juga mudah rusak. Perbedaan pendapat, kesalahpahaman kecil atau luka batin sering memutuskan hubungan. Namun Paulus mengingatkan bahwa kasih adalah pengikat sesuatu yang menjaga kita tetap terhubung. Jadi seperti layaknya lagu terhubung, lagu rohani, bahwa ketika ada istilahnya perbedaan atau ketidaksempurnaan, kasih Tuhan mengikat manusia yang penuh kekurangan, dan kasih itulah yang seharusnya kita gunakan untuk mengikat relasi kita dengan orang lain. Kasih membuat kita mampu melihat seseorang bukan dari kekurangannya, tetapi dari nilai yang Tuhan berikan padanya. Jadi maksudnya adalah ketika kasih bisa menjadi jembatan perbedaan dan juga memulihkan luka dan juga melunakkan hati yang keras. Jadi seringkali kita mendapati diri kita cepat marah, mudah tersinggung atau sulit mengampuni. Tetapi kasih Kristus mengajarkan kepada kita bahwa pengampunan bukan hanya soal siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi tentu bagaimana kita juga hidup. Apakah kita ingin terbelenggu oleh kepahitan atau dibebaskan oleh kasih. Jadi hidup ini istilahnya sebagai pilihan lah. Maksudnya adalah ketika kita memilih kasih, ya kita otomatis memilih untuk berjalan dalam kedamaian, dalam sukacita, dalam hidup yang memuliakan Tuhan. Nah, jadi juga kasih juga memiliki daya menyempurnakan yang kuat, ibaratnya dasarnya atau akarnya itu. Jadi otomatis kita bertanya, mengapa? Ya, karena kasih semua tindakan baik tanpa kasih mudah berubah menjadi kesombongan, kewajiban atau pencitraan. Bahkan bisa juga disebut juga pencitraan. Tetapi ketika kasih menjadi dasarnya, setiap perbuatan kecil memiliki makna kekal. Senyum sederhana yang mungkin kita lakukan ataupun kata-kata lembut, sabar untuk menghadapi orang yang sulit, memberi tanpa pamrih, semuanya itu menjadi tindakan utama dalam kasih. Jadi renungan ini mengajak kita bertanya, apakah hari ini aku sudah mengenakan kasih atau
aku hanya mengenakan kemauanku sendiri untuk kepentingan pribadi atau rasa yang tidak sabar, istilahnya egonya kita yang kita tonjolkan. Jadi mengenakan kasih berarti memilih untuk mengampuni ketika itu tidak mudah, memilih untuk merendahkan hati ketika kita ingin membenarkan diri. Jadi memilih untuk memberi semangat ketika orang lain mengecewakan kita. Jadi memilih untuk tetap mengasihi bukan karena orang lain layak atau tetapi karena Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita. Kasih Kristus adalah pakaian yang tidak akan pernah usang atau pernah hilang dalam kehidupan kita, tapi juga ia tidak pernah ketinggalan zaman. Maksudnya terkadang manusia akan ngomong Tuhan itu tidak relevan maksudnya tidak sesuai, tidak mengikuti zaman. Padahal kalau kita kutip atau kita teladani ya, Tuhan sejaman ya, Tuhan tetap relevan. Jadi juga tidak dipengaruhi emosi dan tidak tergantung oleh situasi. Kita hanya perlu memakai setiap hari dalam setiap langkah dan juga pertemuan kita. Kiranya melalui ayat ini hidup kita menjadi ibaratnya saksi dan juga bisa menjadi teladan Kristus bagi banyak orang di sekitar kita. Ya, amin. Firman Tuhan, ya biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan juga bisa menjadikan suatu tuntunan bagi kami semua. Ya. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan dan juga berkat-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami, dan juga terima kasih atas renungan sebentar yang kami telah selesai. Biarlah ini bisa menjadikan rema dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya, amin.